materi PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Mungkin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah pernah disinggung ya terkait materi ini ya. Ya, jadi topiknya terkait pencegahan pengendalian infeksi ya. Jadi di sini fokusnya itu pada pasien kes ya. Nah, jadi dasar atau pedoman ya terkait pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tertuang ya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya nomor 27 ya tahun 2017 ya. Jadi tentang pedoman pencegahan ya pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, ini juga tertuang dalam ya standar nasional akreditasi rumah sakit. Jadi ini sudah ada ya pedomannya ya. Jadi sebelum apa terkait PP ini gencar-gencarnya juga dilakukan pada saat COVID kemarin ya. Kan kita tahu pas pandemi kemarin ya, tapi sebenarnya pedomannya itu sudah ada juga ya terkait pencegahan pengendalian infeksi ini di pasien kes ya. Ya, jadi ini terkait penyakit infeksi ya pada pelayanan kesehatan ya atau health associated infection ya atau HAIS ya. Jadi ini juga termasuk salah satu masalah kesehatan global ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya. Jadi karena ini salah satu masalah kesehatan di berbagai belahan dunia ya. Jadi biasanya itu yang HIS ini hampir sama istilahnya dengan infeksi nosokomial ya. Cuma untuk HIS ini itu lebih umum ya. Jadi skalanya itu lebih umum dibandingkan infeksi nosokomial ya. Jadi kalau HAIS ini biasanya lebih luas ya karena apa infeksinya itu mencakup berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ya, bisa di klinik, bisa di puskesmas. Ya, jadi tidak hanya terkait dengan rumah sakit ya. Sedangkan kalau apa infeksi nosokomial itu ya jadi biasanya lebih spesifik infeksi yang terjadi di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya infeksi pasien ya yang dirawat di klinik setelah menjalani prosedur ya di rumah sakit itu dianggap HAIS yaitu namun tidak selalu merupakan infeksi nosokomial. Kalau misalnya infeksi yang muncul pada pasien ya yang dirawat di rumah sakit ya setelah prosedur bedah ya itu bisa menjadi HIS maupun infeksi nosokomial ya gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya itu ya kalau HIS itu lebih luas ya dan mencakup berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, sedangkan kalau infeksi nosokomial mungkin kalian juga sudah sering mendengar ya. Jadi lebih spesifiknya infeksi nosokomial itu ada di rumah sakit ya. Nah, namun kedua istilah ini merujuk pada infeksi ya yang terjadi pada perawatan kesehatan ya. Dan hal ini bisa dicegah ya dengan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik (PPI) ya. Jadi antara HIS ini maupun infeksi nosokomial itu bisa dicegah dengan penerapan dari PPI ini ya. Jadi intinya kalau infeksi nosokomial itu spesifik di rumah sakit, ya. Sedangkan kalau HIS itu mencakup semua pelayanan kesehatan ya, infeksi yang terjadi pada pelayanan kesehatan ya.
Ya, dan terkait dengan HIS ini ya, pada Asia Pacific Economic Corporation, ya itu disebutkan bahwa HIS ini menjadi agenda yang dibahas ya. Kenapa menjadi agenda yang dibahas ya? Karena menimbulkan dampak langsung ya, sebagai beban ekonomi negara ya. Jadi berdampak langsung dengan perekonomian ya, sehingga menjadi trending topik juga di APEC ya. Ya, jadi untuk apa pada dasarnya ya atau prinsipnya ya, jadi sebenarnya HIS itu bisa dicegah ya, bisa dicegah. Intinya sebenarnya di sini apa Pasienkes itu menerapkan ini ya, menerapkan PPI. Ya, jadi antara HIS ya maupun infeksi nosokomial itu bisa dicegah ya. Pencegahannya itu dengan menerapkan PPI ini. Ya, karena kita ketahui bahwa HIS ini menjadi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian ya. Nah, jadi apa tindakan yang dilakukan ya dengan menerapkan program PPI ini ya, sehingga infeksi HIS maupun infeksi nosokomial itu bisa dicegah ya. Jadi dilihat dari perkembangan iptek ya, khususnya pada pelayanan kesehatan ya, di mana perawatan pasien itu tidak hanya dilayani di rumah sakit ya. Jadi di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bahkan ada yang sampai home care ya, jadi perawatannya di rumah ya, jadi bukan hanya di puskesmas, klinik, klinik mandiri, bahkan sudah masuk home care ya. Jadi perawatannya langsung ke rumah ya. Apa yang diperlukan ya? Makanya perlu adanya pedoman PPI ini ya, sebagai acuan ya. Jadi sebagai panduan ya, PPI ini ya. Apa tujuannya ada pedoman PPI ini ya? Sebagai perlindungan kepada masyarakat ya, maupun sebagai pasien safety ya. Jadi di pasien safety, materi pasien safety itu kita juga membahas terkait PPI ini ya, karena PPI ini yang bisa melindungi masyarakat ya sebagai pasien safety ya. Jadi pasien safety di sini bukan hanya pasien itu sendiri, tapi juga dengan petugas kesehatan ya. Apa tujuannya ya? Jadi dampaknya ini sebagai efisiensi pada manajemen fasilitas kesehatan ya, dan peningkatan kualitas pelayanan ya. Karena kita tahu ya, dengan berkunjung ke fasilitas kesehatan yang orang sehat aja yang mengantar saja bisa beresiko terkena penyakit. Nah, itu yang disebut penyakit HIS ya, kalau di rumah sakit namanya infeksi nosokomial ya. Jadi penyakitnya itu terjadi ya karena ke berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari program PPI di Pasnya yang kes? Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pasienkes ya. Jadi sehingga bisa melindungi sumber daya manusia kesehatan ya, pasien masyarakat ya dari penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Jadi di sini bukan hanya untuk pasiennya saja ya, tapi semua komponen SDM ya, sumber daya manusia yang ada pada pasienkes itu ya, yang dilindungi ya, supaya tidak terjadi infeksi ya, karena petugas kesehatan itu kan rentan ya, selalu kontak dengan si pasien atau penderita ya. Kalau kita tidak menerapkan PPI ini ya, bisa saja petugasnya emang tertular ya, kalau tidak menerapkan program PPI ini, ataupun yang pengantar yang sebenarnya sehat ya, akhirnya bisa tertular kalau tidak menerapkan program PPI ini dengan baik ya.
Ya, jadi eh, terkait dengan HIS ini ya, jadi infeksi yang terjadi ya pada pasien ya selama perawatan di rumah sakit ya ataupun fasilitas kesehatan lainnya ya seperti puskesmas ya, klinik ya. Ya di mana pada saat masuk ya eh, sebenarnya tidak ada infeksi ya. Tidak ada tidak pada masa inkubasi ya termasuk infeksi yang didapat di rumah sakit ya. Namun munculnya itu setelah pulang ya, dia infeksi pada petugas karena pekerjaannya ya. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya pada saat itu bisa saja yang pengantar itu sehat ya, tapi pulang setelah menerima prosedur perawatan karena sakit ya. Bisa saja bisa juga pengertiannya petugas ya yang tertular penyakit karena pekerjaannya ya, karena selalu kontak dan berinteraksi dengan penderita atau pasien ya. Ya, jadi di sini terkait ruang lingkup PPI ya. Jadi ada kewaspadaan standar ya. Ini kewaspadaan berdasarkan transmisi ya, bandels ya, penggunaan anti mikroba, surveillance ya, maupun pendidikan dan pelatihan ya. Pendidikan pelatihan ini ya, diberikan kepada para petugas kesehatan ya. Ya, jadi untuk jika dilihat ya, jadi ini terkait konsep dasar dari penyakit infeksi ya. Kita tahu kalau penyakit infeksi itu kan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ya atau penyakit menular. Ya, jadi berdasarkan sumber infeksi ya ini dibedakan ya. Jadi ada infeksi dari masyarakat atau komunitas ya. Atau community acquired infection ya RS ini bukan hanya RS tapi Fasiankes ya semua fasilitas pelayanan kesehatan ya ini HIS ya. Ya, jadi HIS ini diartikan sebagai penyakit infeksi ya yang didapat di rumah sakit ya beberapa waktu yang lalu ya. Di sini disebutkan untuk HIS ini sebenarnya pengertiannya lebih luas lagi ya. Di sini dijelaskan bahwa HIS itu infeksi yang tidak hanya berasal dari RS saja, tapi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Karena kalau dari RS itu identiknya disebut infeksi nosokomial ya, tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, terus di sini disebutkan bahwa itu tidak terbatas ya infeksi ke ya, tapi bisa saja petugas kesehatan ataupun pengunjung ya yang tertular pada saat berada di lingkungan pasienkes. Ya, jadi lebih luas konsepnya ini karena bukan hanya berbicara pasien saja ya, tapi eh, itu petugas kesehatan maupun pengunjung ya yang tertular ya, yang berada pada lingkungan pasien tersebut. Lalu kita masuk ya terkait dari konsep dasar penyakit infeksi ini ya, jadi dengan adanya HIS ini makanya penting untuk menyusun ya strategi dari PPI ini ya. Jadi, ada strategi PPI untuk pencegahannya ya. Ini kita mulai dari penjelasannya dari pengertian infeksi ya, infeksi terkait pelayanan kesehatan ya, rantai penularan infeksi ya, rantai penularan infeksi itu kita akan membahas terkait rantai penularan ya atau segitiga epidemiologi ya. Terus jenis-jenis HIS ya dan faktor risiko ya. Ya, jadi infeksi ini apa itu infeksi ya? Jadi infeksi itu adalah keadaan ya
yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen ya, dengan ataupun tanpa disertai gejala klinik ya. Jadi salah satu penyakit menular ya, ya yang identiknya itu adalah penyebabnya itu adalah mikroorganisme patogen ya. Kalau antara gejala bisa saja ada langsung gejala klinik ataupun tidak ada gejala klinik. Intinya itu penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme patogen ya dan menular. Nah, ini apa rantai penularan ya, infeksi ataupun itu bisa disebut segitiga epidemiologi ya. Segitiga epidemiologi itu berarti ada host, ada lingkungan ya, dan ada agentnya ya. Jadi ini ada rantai infeksi ya, jadi rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi ya. Nih, apabila satu mata rantai diputus ataupun dihilangkan, maka penularan infeksi ini dapat dicegah atau dihentikan ya. Ya, di sini kan ada agent ya. Kalau ada agent berarti ini ada agent reservoir ya, mean of transmission ini penularan ya. Terus ada hostnya ya. Nah, ini uh, dari sini bisa kita lihat ya, agentnya bisa dari bakteri, virus, jamur, parasit ya. Terus ada yang bantu reservoir ya. Nah, terus masuk ke portal, mean transmission penularan, entry masuk ke host ya. Nah, ini di host juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seperti umur ya, jenis sekolah apa jenis kelamin, ras, keturunan, kebiasaan, pekerjaan itu yang berpengaruh juga yang bisa berpengaruh terhadap hostnya ya. Terus ada juga lingkungan ya, bisa itu fisik ya, lingkungan non fisik. Nah, makanya dari salah satu ini apabila ada satu rantai yang bisa diputus, maka infeksi itu tidak akan terjadi. Ini terkait dengan rantai infeksi ya. Ya, jadi terkait HIS ini ya, jadi penyakit infeksi ya yang terjadi ya, pada pasien selama perawatan di rumah sakit ya, selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ya. Di mana pada saat masuk ya tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi ya. Jadi termasuk infeksi dalam rumah sakit ya, tapi munculnya itu setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan ya, pekerjaan apa pada petugas rumah sakit ataupun tenaga kesehatan lainnya terkait dengan proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi tidak hanya mencakup pasiennya saja, tapi petugas kesehatan ya, petugas kesehatan di sini ya macam-macam ya. Kalau di lab berarti laboran ya. Jadi masing-masing apa petugas kesehatan itu memiliki resiko ya untuk terjadi infeksi infeksi penyakit ya atau HIS ini. Ya, jadi untuk jenis HIS ini ya yang sering terjadi ya, jadi ada infeksi saluran kemih ya, ISK, terus ventilator associated pneumonia ya, terus ada infeksi aliran darah ya IAD dan infeksi daerah operasi ya atau IDO ya. Ya, jadi biasanya ya untuk HIS ini misalnya untuk SK ini ya SK ini biasanya untuk bahasa Inggrisnya itu urinary tract infection ya atau UTI biasanya bisa disebabkan karena pemasangan kateter urin ya, bisa yang berkepanjangan atau teknik aseptiknya tidak memadai atau tidak baik, tidak bagus ya caranya aseptiknya. Aseptiknya itu berarti menghilangkan kuman ya, sehingga timbul infeksi ya.
Biasanya itu ada nyeri ya pada saat buang air kecil ya, demam, urin keruh ya ataupun berbau ya. Terus bagaimana pencegahannya ya? Jadi menggunakan kateter yang diperlukan ya jika diperlukan, dan pada saat prosedur itu dipastikan steril ya pada saat pemasangan maupun perawatan ya. Terus ini misalnya untuk untuk VAP atau ventilator ya. Jadi biasanya itu penyebabnya itu ya disebabkan oleh infeksi paru-paru pasien ya, yang menggunakan alat ventilator mekanik ya. Biasanya itu gejalanya kesulitan napas ya, demam. Untuk pencegahannya ya bisa menjaga kebersihan saluran napas ya, ataupun mengurangi durasi penggunaan ventilator ya. Terus untuk infeksi aliran darah ya, ini infeksi aliran darah ini biasanya untuk terkait kateter ya. Jadi itu penyebabnya bisa karena kontaminasi ya selama pemasangan ataupun perawatan ya. Biasanya gejalanya bisa demam tinggi ya, menggigil ataupun tanda-tanda sepsis ya. Pencegahannya ya bisa dilakukan dengan pemasangan kateter dengan steril ya, ataupun membersihkan area pemasangan antiseptik yang sesuai ya. Terus ada infeksi daerah operasi ya, atau infeksi luka bedah ya. Jadi biasanya penyebabnya ini infeksi pada area bekas operasi ya. Bisa karena akibat teknis steril yang tidak optimal ya. Jadi dan kondisi pasien yang rentan ya. Jadi biasanya dilakukan dengan tindakan yang kurang steril ya. Terus pada saat kondisi pasien yang rentan itu karena kondisinya sedang sakit ya. Jadi sistem imunnya itu tidak stabil ya, tidak baik ya. Nah, itu gejalanya ya bisa ada kemerahan ya, pembengkakan ya, bisa ada timbul nyeri di lokasi operasi ya. Ini pencegahannya itu menerapkan teknik operasi dengan steril ya, dan harus memastikan ya kebersihan luka pasca pasca operasi ya. Nah, biasanya juga ada infeksi ini ya, pencernaan ya atau gastrointestinal ya, tapi jadi biasanya juga ada ya, yang sering terjadi itu juga apa gangguan pencernaan ya. Itu biasanya karena penyebabnya ya ketidakseimbangan flora usus akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan ya. Jadi pencegahannya itu di penggunaan antibiotik dengan bijak ya. Jadi dilakukan pembersihan tangan yang ketat ya untuk gangguan pencernaan ya atau gastrointestinal ya. Ya, jadi ada beberapa faktor risiko ya dari HIS ini. Jadi sebenarnya ada beberapa ya. Untuk faktor risiko HIS ini ya dilihat dari umur ya, neonatis dan lanjut usia itu otomatis lebih rentan ya, lebih rentan. Ini yang bayi baru lahir ya, lanjut yang usia lanjut lebih rentan karena sistem metabolismenya ya neonatus ya belum belum maksimal ya. Kalau yang lanjut usia itu sudah menurun ya, makanya masuk dalam apa kelompok rentan ya. Terus bisa karena ini yang kedua ya,
kompromis ya, atau status imun yang rendah ya. Status imun yang rendah ini ya bisa saja status imun terganggu ya, seperti penyakit-penyakit kronik ya, tumor ganas maupun yang lainnya ya. Ya, itu juga bisa karena penggunaan obat-obat imunosupresan ya. Terus ada gangguan interupsi ya, barier anatomis. Ya, ini yang terkait dengan ini pemakaian kateter urin ya, ISK ya, prosedur OP ya, IDO yang tadi yang disebutkan. Ini pembedahan ya, pembedahan ya, jadi prosedur pembedahan ya, penggunaan ventilator ya, IAD ya, yang tadi disebutkan ya, itu masuk dalam gangguan interupsi ya, barier anatomis. Terus implantasi benda asing ya, ini pemakaian implan ya, misalnya eh, ada operasi tulang ya, ada operasi tulang yang bisa saja juga untuk kontrasepsi ya, alat pacu jantung ya. Nah, intinya implantasi benda asing ya ke dalam tubuh ya. Nah, sebenarnya ada juga terkait perubahan mikroflora normal ya. Ini kalau yang terkait flora normal itu terkait dengan pemakaian antibiotik ya, tidak bijak ya. Jadi karena tidak bijak, dampaknya itu akhirnya pertumbuhan jamur bisa saja berlebihan ya, dan bisa bakterinya itu bisa resisten ya, karena antibiotiknya yang berlebihan menimbulkan mikroba itu resisten ya terhadap antibiotik itu. Makanya pentingnya menggunakan antibiotik yang bijak ya, sesuai dengan uh, resep dokter ya. Ya, jadi tadi disebutkan ya lingkup dari PP itu ya ada yang namanya kewaspadaan standar ya. Jadi kewaspadaan standar ini ya dirancang ya untuk diterapkan secara rutin ya dalam perawatan seluruh pasien di RS maupun pasien plus ya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi ya. Jadi eh, ya jadi di kewaspadaan standar itu dikelompokkan biasanya ya. Ada yang orang-orang yang sudah dikelompokkan ini yang terdiagnosis ya. Terus yang satunya itu masih diduga terdiagnosis. Itu penanganannya itu berbeda ya. Itu biasanya belajar di itu ya, pasien safety ya. Jadi dikelompokkan itu orang-orang yang sudah tergolong tergolong terinfeksi dengan tergolong tidak terinfeksi. Itu eh, pelayanannya berbeda ya. Ini di kewaspadaan standar ya. Jadi dia dikelompokkan dengan tindakan pelayanan yang berbeda ya. Nah, terus untuk kewaspadaan standar ini ya diterapkan untuk mencegah transmisi silang ya sebelum pasien didiagnosis ya. Jadi sebelum adanya hasil pemeriksaan lab dan setelah pasien didiagnosis. Jadi ada penerapan transmisi silang di sini ya antara pasien itu sebelum didiagnosis ya ataupun setelah didiagnosis ya. Inti dari diagnosis itu kan dengan adanya hasil laboratorium ya. Nah, untuk memastikan suatu penyakit atau suatu diagnosis itu dari adanya hasil pemeriksaan lab. Ya, jadi di sini terkait dengan 11 komponen utama kewaspadaan standar ya. Jadi di sini ada
kebersihan tangan ya, APD, dekontaminasi peralatan perawatan pasien ya, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah ya, penata laksanaan linen ya, perlindungan petugas kesehatan, penempatan pasien ya, higien ya atau etika batuk bersin ya, praktik menyuntik yang aman, praktek lumba fungsi yang aman. Jadi ini adalah 11 komponen utama dalam kewaspadaan standar ya. Terus dipahami ya. Dalam program PPI kita harus tahu terkait dengan 11 komponen utama dari kewaspadaan standar ini. Ya, nanti ini kita bahas satu persatu ya dari 11 komponen standar ini ya. Ya, jadi 11 komponen standar ini ya yang harus diterapkan ya dalam program PPI ini. Terkait kebersihan tangan ya kalau kita seorang petugas kesehatan ya otomatis sudah tahu ya 8 langkah ya cuci tangan atau praktik cuci tangan yang baik dan benar dan istilahnya sekarang itu adalah CTPS ya. Yang di apa diprogramkan itu adalah CTPS ya cuci tangan pakai sabun ya. Pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi bila tangan tampak kotor ya terkena misalnya terkena kontak cairan tubuh pasien ya darah cairan tubuh maupun lainnya ya walaupun telah memakai sarung tangan ya bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lain yang bersih walaupun pada pasien yang sama kapan ini maksudnya kapan dilakukan cuci tangan ya. Jadi misalnya tampak kotor ya walaupun menggunakan sarung tangan ya itu tetap cuci tangan ya. Misalnya juga beralih ya dari area tubuh yang terkontaminasi ya ke area yang bersih ya. Itu dilakukan juga cuci tangan ya. Walaupun itu pasiennya sama. Ini praktek kebersihan tangan yang harus dilakukan ya. Kalau misalnya ya tangan kita tidak tampak kotor ya, tidak terkena cairan atau apa, itu cukup menggunakan alkohol ya. Jadi menggunakan alkohol apabila tangannya itu tidak tampak kotor ya atau terlihat bersih saja ya, kita hanya mau membunuh kuman yang ada pada tangannya. Nah, terus dipastikan kuku petugas ya harus selalu bersih dan terpotong pendek ya. Jadi tidak ada kuku palsu dan tidak ada perhiasan. Artinya kalau kita petugas kesehatan itu ya kukunya itu harus selalu bersih ya. Bersih dan harus selalu dipotong rutin ya. Jadi nggak boleh panjang ya. Apalagi pakai kutex, pakai apa itu nggak diperbolehkan ya. Itu memakai perhiasan aja petugas kesehatan ya tidak dianjurkan ya. Nah, karena apalagi apa petugas kesehatan yang selalu rentan ya kontak dengan pasien. Ya. Makanya kuku harus selalu pendek ya, selalu bersih ya dan tidak menggunakan perhiasan. Nah, ini ya yang bisa kita lihat ya yang bisa faktor-faktor ya yang bisa decrease the effectiveness of hand hygiene ya, ya. Jadi bisa mengurangi dari efektivitas ya hygiene dari tangan ya. Ini bisa kita lihat ya kuku yang panjang ya. Ini kuku yang panjang terus pakai kutex ya. Ini penggunaan cincin ya, penggunaan bracelet atau watch ya, gelang atau jam tangan ya itu bisa menyebabkan apa dermatitis ya atau penyakit kulit atau gatal pada kulit ya. Ini makanya yang penggunaan perhiasan-perhiasan ya ini apa fake nails ya. Ini fake nail ini buku yang biasanya ditempel-tempel itu ya. Nah, ini akan bisa menjadi salah satu faktor ya yang mengurangi dari higien tangan ya. Makanya tidak dianjurkan untuk digunakan ya. Terus APD yang kedua itu APD alat pelindung diri ya. Ya kalau kalau berbicara APD ya,
Nah, terus di sini ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Nah, kalau kita seorang analis sudah setiap hari menggunakan ya. Kalian mahasiswa sudah setiap hari menggunakan APD ya. Cuman APD itu ada tingkatan-tingkatannya juga ya. Level satu 2 jadi ada levelnya ya. Tergantung kita berada di lab mana ya. Diri ini pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri ya dari bahaya fisik, kimia, biologi dan maupun bahan infeksius ya. Jadi kalau berbicara APD itu APD juga ada levelnya ya. Kalau misalnya kita di ruangan lab mikro ya seperti yang PCR itu pakai APD-nya yang full. Ya. Jadi itu ada level-levelnya untuk penggunaan APD ya. Ya kalau lengkap ya pakai apron ya, pakai kacamata ya. Jadi bukan hanya masker sama tisu saja ya. Gas lab, sepatu boot dan itu pun ada tata cara untuk melepasnya ya. Ada tata cara sendiri atau urutan-urutan untuk melepas dari APD yang dipakai ya. Ya ini. Jadi berbicara APD ini ya jadi ada sarung tangan ya, masker ya, pelindung mata ya, terus perisai ya atau pelindung wajah ya, penutup kepala ya, gaun ya, gaun pelindung atau apron ya, sandal, sepatu tertutup atau sepatu bot. Ya, ini adalah komponen-komponen di Google ya. Jadi kalau misalnya berada di lab mikro ya, yang ada alat PCR itu pakai APD-nya lengkap ya. Ya, jadi apa tujuan penggunaan APD ya? Tujuan APD ini melindungi kulit ya dan membran mukosa ya dari risiko pajanan darah ya, cairan tubuh, sekret ya, atau ekskreta ya, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas maupun sebaliknya. Ya, jadi perlindungan ini bersifat itu ya silang ya. Jadi pasien menghindari dari pasien ke petugas dan sebaliknya ya, petugas ke pasien. Ya, ataupun adapun indikasi ya, jika melakukan tindakan ya yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa ya terkena atau terpercik darah, ya darah ataupun cairan tubuh ya, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas ya. Nah, bisa jadi terjadi kontaminasi sebaliknya ya, bukan hanya pasien ke petugas ya, atau bisa saja pasien yang terkontaminasi dari petugas petugas ke pasien ya. Jadi melepas APD itu segera dilakukan ya jika tindakan sudah selesai dilakukan. Jadi harus segera ya, segera dilepas kalau sudah selesai ya. Kalau tindakan itu sudah dilakukan ya APD-nya harus apa? Harus dilepas ya. Ya, jadi tidak dibenarkan ya menggunakan masker di leher ya.
memakai sarung tangan sambil menulis ya dan menyentuh permukaan permukaan lingkungan ya itu yang benarnya seperti itu ya. Kalau di lab kan sering terlihat sambil pakai masih pakai apa handphone sambil nulis ya. Jadi sebenarnya itu tidak benar ya. Nah, intinya nulisnya itu setelah cuci tangan apa sudah lepas handphone dan cuci tangan ya. Nah, itu juga dalam penggunaan masker ya. Penggunaan masker yang benar kan bukan hanya menutup hidung dan mulut ya, tapi sampai ke dagu ya. Tutupnya itu sampai ke dagu ya. Ini bisa biasanya orang melepas masker ini malah naruhnya di leher ya. Itu tidak benar ya karena itu kan apa di dalam masker sudah ada kuman apabila taruh di leher maka kumannya akan mengontaminasi area leher gitu ya. Nah, jadi tidak memakai sarung tangan sambil menulis ya. Jadi intinya kalau sudah tindakan selesai ya dicuci tangan ya lepas handscoon ya, lepas handscoon terus dicuci tangan ulang ya, lalu bisa menulis ya gitu ya. Nah, terus dilakukan ya. Ketiga itu ada dekontaminasi peralatan perawatan pasien ya. Jadi dekontaminasi di sini penata laksanaan peralatan bekas pakai ya, peralatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh ya. Jadi ini seperti ini ya sterilisasi peralatan ya. Karena peralatan-peralatan ya yang digunakan yang dilakukan sterilisasi ya. Nah, ini ada tahapannya juga ya sampai ke sterilisasi. Jadi pre-cleaning dulu ya. Terus di cleaning ya, desinfeksi baru dilakukan sterilisasi ya. Pre-cleaning ya berarti dicuci dulu ya, dibilas ya, bersihkan ya, dilakukan desinfeksi lalu dilakukan sterilisasi. Sterilisasi kan ada dua macam ya. Bisa dengan kering atau sterilisasi basah ataupun kering ya. Cuma kalau sterilisasi basah biasanya tetap dikeringkan lagi di oven ya. Nah, kalau sterilisasi dengan oven kan eh, itu adalah sterilisasi kering ya. Cuman apa peralatan seperti apa pipet ukur ya atau yang untuk pengukuran tidak boleh dengan suhu tinggi ya. Karena bisa mengurangi volume ya. Nah, jadi ini adalah alur ya untuk proses dekontaminasi peralatan perawatan pasien ya. Alurnya tadi sampai sterilisasi ya. Jadi ada pre-cleaning ya. Pre-cleaning berarti pembersihan awal ya. Menggunakan deterjen ya ataupun enzimatik ya, spons, petugas dengan APD yang sesuai ya. Terus pembersihan ya, pembersihan ini dicuci bersih dan ditiriskan ya. Ini ada dua ya, langkah setelah ini dilakukan sterilisasi ya, peralatan kritis ya. Masuk dalam pembuluh darah atau jaringan ya, ataupun desinfeksi. Terus desinfeksi tingkat tinggi DTT ya, dan tingkat rendah ya. Ini di yang tingkat tinggi direbus ya, sterilisasi ataupun kimiawi ya. Proses kimiawi berarti bersihkan dengan air steril eh, dan dibersihkan ya. Ini tunggu dulu ya, azan dulu ya.
Ini kita lanjut lagi ya. Ya, jadi untuk proses desinfeksi ini ya, di- dibersihkan ya, yang kimiawinya itu dibersihkan dengan air steril ya. Nah, ini sampai ke prosesnya ke sterilisasi ya. Ya, ini terkait dengan pengendalian lingkungan ya. Pengendalian lingkungan ya, berarti perbaikan kualitas udara ya, kualitas air ya, dan permukaan lingkungan ya, serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung ya. Jadi ini salah satu langkah yang dilakukan ya dengan melakukan pengendalian lingkungan ya. Otomatis sirkulasi udara ya harus baik ya. Air yang digunakan, kualitas air ya, terus memenuhi tiga syarat itu ya, tidak berbau, tidak berasa ya, tidak berwarna ya. Permukaan lingkungan ya, jadi dipastikan lingkungan sekitar itu harus bersih ya. Jadi tujuannya ini supaya tidak terjadi penularan ya, penularan penyakit dari pasien, petugas, dan pengunjung. Terus ada pengelolaan limbah. Ya, jadi rumah sakit Pasyankes ya sebagai sarana pelayanan kesehatan ya, itu merupakan tempat berkumpulnya orang sakit ya, maupun orang sehat ya. Dan dapat menjadi sumber penularan penyakit ya, dan memungkinkan ya terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan ya, dan menghasilkan limbah ya. Dan limbahnya ini ya limbah-limbah bukan hanya limbah biasa saja ya, malah limbah B3 ya, limbah-limbah berbahaya ya, yang bisa menimbulkan ya, atau yang bisa menularkan penyakit ya. Jadi limbah-limbah ini ya harus diolah dengan baik ya, sehingga bisa mencegah penularan penyakit ya. Karena limbah-limbah ini adalah salah satu sumber ya, salah satu sumber penularan penyakit ya. Kalau di rumah sakit itu, rumah sakit kan harus ada pengelolaan limbah ya. Misalnya ada IPAL ya. Kalau misalnya untuk memusnahkan limbah-limbah jarum ya itu biasanya menggunakan insenerator ya. Ini bisa kita lihat ya, limbah-limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan ya. Itu kan limbah bisa dibedakan ya, limbah berbahaya, limbah B3, limbah infeksius. Jadi limbahnya memang macam-macam ya. Hmm. Ini ada wadah dan label limbah medis ya. Ini limbah-limbah bahaya karena limbah-limbah medis ya. Wadah dan label dari limbah medis padat ya. Ini kalau radioaktif itu warna merah ya. Ini lambangnya seperti kipas ya. Jadi kantong box ya, timbal dengan simbol radioaktif ya. Kalau sangat infeksius ya ini berwarna kuning ya. Ini ada lambangnya ya. Ini biasanya keterangannya kantong plastik ya, harus kuat anti bocor ya. Dan kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoclave ya. Terus ada limbah infeksius patologi ya dan anatomi. Ini warna kuning ya. Ini harus pakai plastik kuat ya anti bocor ya, ataupun kontainer ya. Sitoksis ya. Sitoksis ini warna ungu ya. Kalau kategorinya sitoksis ungu ya. Kontainer plastik ya kuat dan anti bocor ya. Terus untuk limbah kimia dan farmasi ya, ini biasanya coklat ya warnanya, label apa, warna kantong apa kontainer atau kantong plastiknya itu coklat ya. Ya ini yang disebut IPAL ya. Ini pengolahan air limbah ya, pengolahan air limbah dari pelayanan kesehatan ya. Jadi harapannya itu dari limbah-limbah cair ini setelah diolah bisa menjadi air bersih ya.
ya, air bersih yang bisa dialirkan ya. Jadi yang limbah-limbah berupa cair ya, limbah darah, semuanya yang berupa cairan ya. Harapannya dengan adanya IPAL ini menjadi air yang sudah tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Jadi sudah aman untuk dialirkan ya. Jadi ini adalah salah satu instalasi pengolahan air limbah ya. Dan setiap rumah sakit harus ada ini, harus ada IPAL-nya ya. Karena salah satu syarat izin rumah sakit itu atau pelayanan kesehatan itu biasanya harus ada IPAL ya. Kalau belum bisa melakukan pengelolaan sendiri biasanya kerjasama ya atau MOU dengan pihak ketiga ya. Ya, terus ada penata laksanaan linen ya. Penata laksanaan linen ini harus ada SOP ya. Harus ada SOP penata laksanaan linen ya. Jadi petugas itu menangani linen ya, harus menggunakan APD ya, sarung tangan rumah tangga ya, masker, sepatu tertutup ya. Terus linen ini dipisahkan ya berdasarkan yang kotor ya, ataupun yang terkontaminasi dengan cairan tubuh ya. Jadi dipisah ya antara yang tidak infeksius yang dan yang infeksius ya. Kalau sudah terkontaminasi cairan tubuh itu kan sudah infeksius ya. Jadi pemisahan di lokasi sejak dari lokasi penggunaan ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perawat maupun petugas ya. Ini minimal penanganan ya linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara ya, dan petugas yang menangani linen ini ya. Ini harus segera dibungkus ya, dimasukkan dalam kantong ya. Jadi biasanya untuk kantong kuning ya di penggunaan dan tidak boleh disortir ya atau dicuci di lokasi di mana linen itu dipakai ya. Jadi memang harus ada tempat tersendiri ya untuk penata laksanaan linen ini ya. Ya, jadi linen yang terkontaminasi dengan cairan tubuh ya, itu biasanya darah pun lainnya ya, harus dibungkus ya, dimasukkan kantong kuning. Jadi itu pakai kantong kuning ya. Terus diangkut ya agar tidak terjadi kebocoran ya. Dan harus membuang terlebih dahulu ya kotoran ya apabila ada feses ya. Eh, dan ini ya ke apa kemana ke washer ataupun toilet ya, dan segera di apa linen ini ya yang terkontaminasi ini dimasukkan ke dalam kantong kuning ya, karena yang kuning itu yang infeksius ya. Terus diangkut dengan troli yang terpisah ya untuk linen kotor ya dengan yang terkontaminasi. Karena yang terkontaminasi itu otomatis udah infeksius ya. Jadi harus memastikan bahwa kantong itu tidak bocor ya, tidak lepas dari ikatan selama transportasi ya. Dan itu kantongnya tidak perlu ganda ya. Karena sebenarnya nih kantongnya sudah kuat ya. Ya, jadi ini masih penata laksanaan linen ya. Jadi dipastikan ya, jadi alur linen kotor ya, kotor terkontaminasi ini ya, sampai di laundry yang terpisah ya, dengan yang sudah bersih. Ya. Jadi memang ini penata laksanaannya memang ini harus terpisah ya, terpisah ya, dan antara yang belum dan yang sudah bersih ya. Cuci dan keringkan ya di ruang laundry ya. Jadi yang terkontaminasi itu, linen yang terkontaminasi ya sebaiknya ya dimasukkan pada mesin yang segera diberikan desinfektan ya. Jadi harus segera ada desinfektannya ya. Jadi untuk menghilangkan ya cairan tubuh yang infeksius ya pada linen ini ya, itu dilakukan dengan dua tahap ya. Jadi deterjen ya, setelah itu diberikan klorin ya atau natrium hipoklorit 0,5%. Ini penanganan ya untuk linen yang terkontaminasi ya. Jadi apabila dilakukan perendaman ya, jadi harus diletakkan di wadah tertutup ya, sehingga tidak toksik bagi petugas ya. Jadi tidak menjadi sumber penularan pada petugas ya. Jadi kalaupun direndam itu harus tertutup ya, sehingga tidak menularkan penyakit.
Terus perlindungan kesehatan petugas ya. Jadi apa yang dilakukan ya untuk perlindungan kesehatan petugas ya. Jadi harus ada medical check up berkala ya atau pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas kesehatan ya, baik petugas kesehatan maupun non petugas kesehatan ya. Jadi semua di fasilitas di pasienkes itu harus rutin dilakukan medical check up ya. Kita aja di di Poltekkes juga rutin dilakukan itu ya, medical check up ya. Jadi di Pasienkes harus ada kebijakan ya penata laksanaan akibat tusukan jarum, benda tajam ya, benda tajam bekas pakai pasien. Ya, ini yang biasanya paling rentan ini adalah untuk tusukan ya, ya lab sama perawat ya, yang sering menusuk ini sering terjadi juga ya, apa apa ini tusukan jarum ya, bekas pakai pasien yang tidak sengaja dilakukan ya. Jadi petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja ya untuk mencegah terjadinya trauma ya saat menangani jarum, skalpel ya, tahu ya skalpel ya, yang pisau ya, skalpel itu pisau untuk mengiris ya, beri atau ada sayatan ya. Dan alat-alat tajam yang lain ya yang dipakai setelah prosedur ya, dan saat membersihkan instrumen ya, dan saat membuang jarum ya. Jadi kalian sebagai analis ya harus berhati-hati ya karena kita kerjanya itu identiknya dengan jarum ya, pada saat itu sampling ya. Nah, ini alur ya untuk luka tusuk jarum ya. Misalnya tertusuk jarum terkontaminasi ya, cuci dengan air mengalir ya, segera lapor ke atasan ya. Ini misalnya kalaupun terpajan cairan tubuh ya, cuci dengan air mengalir ya, segera lapor ke atasan ya buat laporan. Ini perawatan oleh dokter ya, petugas ya, dan sumber memeriksa darah HCV, HBV, dan HIV ini. Dan ini ada tabelnya ya. Ini adalah yang diperiksa penyakit penyakit menular ya, hepatitis C, B, HIV ya. Jadi itu ini alurnya ya, dan ada tabelnya ya untuk penanganan ini ya untuk luka tusuk jarum. Selanjutnya itu adalah yang standar ke-8 ya terkait dengan penempatan pasien ya. Untuk penempatan pasien ini ya, jadi pasien infeksius itu ya harus terpisah dengan pasien non infeksius ya. Jadi penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien ya. Itu dari kontak droplet airborne ya. Dan biasanya ruangannya tersendiri ya. Jadi apabila tidak tersedia ruangan tersendiri ya, jadi diperbolehkan dirawat. Jadi diperbolehkan dirawat bersama pasien lain ya, yang jenis infeksinya sama dengan menerapkan sistem courting ya. Jadi ada jarak antara tempat tidur ya minimal 1 meter ya. Jadi untuk memastikan ya pasien itu dapat disatukan dalam satu ruangan ya. Jadi biasanya itu dikonsultasikan dulu dengan si PPI ya atau komite PPI ya. Jadi semua ruangan ya terkait dengan courting ini harus diberi tanda kewaspadaan ya berdasarkan jenis penularannya ya atau jenis transmisinya dari kontak droplet ataupun airborne ya. Ya, masih dilanjut ya untuk penempatan pasien ya. Jadi pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan kebersihan maupun lingkungan itu sebaiknya dipisahkan tersendiri ya. Terus ini mobilisasi pasien ya pasien infeksius ya yang transmisinya melalui udara ya airborne ini misalnya ini ya TBC ya. Hmm, karena penularannya airborne ya. Jadi harus dibatasi ya di lingkungan pasienkes ya untuk menghindari terjadinya penyakit yang tidak perlu kepada yang lain. Jadi untuk menghindari penularan penyakit ya. Ya, terus pasien HIV ya tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB ya dalam satu ruangan.
Namun pasien TB HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Jadi kalau HIV ya tidak boleh sama dengan pasien TB. Tapi kalau pasiennya sudah TB HIV ya, ya tidak sudah bisa kalau misalnya bersama dengan satu ruangan dengan pasien TB karena kan statusnya sudah HIV dan TB ya. Makanya tidak mengapa kalau misalnya pasiennya itu dirawat bersama dengan pasien TB. Jadi ini pengaturannya sampai ke penempatan pasien. Ini yang standar selanjutnya ya, kebersihan pernapasan ya, etika batuk dan bersin ya. Jadi ini diterapkan untuk semua orang ya, terutama pada kasus infeksi ya, yang transmisinya ini transmisi penularannya dari airborne dan droplet ya, ya seperti TB ini ya. Terus pasien kes juga harus menyediakan sarana cuci tangan ya. Nah, jadi harus ada di ruangan itu ada sarana cuci tangan ya, wastafel ya, air mengalir, tisu ya, sabun cair, tempat sampah infeksius maupun masker bedah. Ya, jadi petugas pasien pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas ya, jadi harus melaksanakan mematuhi langkah-langkah etika batuk dan bersin ini ya. Ya, ini kalian mungkin udah tahu ya terkait etika batuk ya saat bersin ya. Jadi etikanya ya, jadi ditutup hidung ya dan mulut ya dengan tisu atau sapu tangan ya. Kalau nggak ada dengan itu dalam apa lengan dalam baju ya saat bersin atau batuk ya. Nah, ya tisunya itu harus ya segera dibuang ya, yang sudah dipakai ya ke tempat sampah ya. Ya dan setelah itu cuci tangan ya. Jadi cuci tangan ya menggunakan sabun ya CTPS ataupun alkohol ya dan menggunakan masker ya. Terus yang selanjutnya ya praktek menyuntik yang aman ya. Nyuntik yang aman kalau kita seorang analis kan nggak nyuntik ya, tapi kita yang mengambil darah ya. Jadi di praktik nyuntik yang aman ini ya, jadi menerapkan aseptik teknik ya, teknik aseptik ya. Aseptik berarti membersihkan ya kuman-kuman yang ada pada area sekitar ya. Jadi ada untuk mencegah kontaminasi dari alat-alat injeksi ya. Ya, jadi menggunakan kapas alkohol ya, sama sebelum nyuntik ya, mengambil darah itu tindakan aseptiknya ya. Nah, dengan kapas alkohol ya. Tidak menggunakan spuit yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien. Walaupun jarum suntiknya diganti, yaitu diperhatikan ya. Jadi spuitnya tidak boleh sama ya, walaupun jarumnya diganti. Intinya di mana-mana itu spuit ya harus disposable ya. Penggunaannya satu kali ya. Jangan sampai apa malah menggunakan spuit yang hanya misalnya mengganti jarum suntiknya. Jadi tidak boleh ya. Lebih dari satu walaupun jarum suntiknya diganti ya. Jadi semua alat suntik yang digunakan harus satu kali pakai ya. Itu yang saya sebutkan tadi disposable ya. Untuk satu pasien satu prosedur ya, satu pasien satu prosedur ya. Terus gunakan cairan pelarut hanya untuk satu kali ya, misalnya NaCl maupun lainnya. Nah, dan gunakan single dose untuk obat injeksi bila memungkinkan ya, harusnya ya untuk obat-obat injeksi juga ya gunakan single ya untuk obat-obat injeksi ini bila memungkinkan ya. Ya, ini masih lanjut ya. Jadi tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari satu pasien ya. Atau mencampur obat-obat sisa dari vial ampul untuk pemberian berikutnya. Jadi SOP-nya seperti ini ya. Tidak mencampur obat sisa ya untuk pemberian berikutnya. Terus bila harus menggunakan obat-obat multidos ya, semua alat yang dipergunakan harus steril. Ini biasanya dilakukan oleh perawat ya. Terus simpan obat-obat ya, multidos sesuai dengan rekomendasi ya, jadi sesuai SOP pabrik ya. Tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari satu pasien. Ketentuannya juga ya.
Jadi tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari satu pasien. Ya ini yang terakhir ya. Jadi untuk praktik lumbal fungsi yang aman ini biasanya pengambilan cairan tubuh ya. Nih, pakai lumbal fungsi ya. Kan kalian kemarin udah belajar cairan apa transudat, eksudat, liquor ya. Ini praktek lumbal fungsi yang aman ya. Jadi pengambilan cairan-cairan tubuh ya. Jadi semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril ya saat melakukan tindakan lumbal fungsi ya. Anestesi ya, pasang kateter, vena maupun lainnya ya. Terus penggunaan masker bedah ya pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet ya orofaring ya yang dapat menimbulkan meningitis bakterial ya. Makanya harus pakai masker ya supaya misalnya pada saat pengambilan itu tidak ada droplet dari eh, petugas kesehatan ya karena bisa mengakibatkan terjadinya meningitis bakterial ya karena ini kan eh, dilakukan tusukan berarti ada luka ya kalau ada luka menjadi tempat yang rentan ya sehingga memang harus dilakukan secara aseptik ya secara aseptik maupun steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi ya. Ya, jadi ini terakhir ya terkait dengan materi hari ini ya. Jadi PPI ini ya. Jadi HIS ini ya merupakan suatu infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan ya pada fasilitas kesehatan ya. Dan infeksinya ini ya bukan hanya pada pasien saja ya, tapi terkait juga dengan petugas kesehatan ya. Karena petugas kesehatan ya terkait dengan pekerjaannya dalam proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pentingnya ya dalam menerapkan PPI ini ya agar meningkatkan kualitas pelayanan pasienkes ya sehingga bisa melindungi ya sumber daya manusia kesehatan ya pasien ya dan masyarakat dari penyakit infeksi ya yang terjadi karena pelayanan kesehatan yang kita berikan. Jadi sangat penting ya untuk menerapkan PPI ini ya sebagai uh, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk mencegah penularan penyakit. Ya, jadi mungkin sekian dari saya materi PPI hari ini ya. Terima kasih ya atas hari ini ya. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Ibu. Bu.